Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratul Qurama Sadatunal A'izza Jama'atu Salatil Maghrib, As-sa'adani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, ayahanda ibunda, para orang tua kami yang istiqomah senantiasa bermajelis di dalam majelis kebaikan. Nas'alullah ta'ala ayyarzuqana wa iyyakum bi barakati hadzal majlis. Dengan keberkahan majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpah ruahkan kepada kita maghfiratan li jami'idz dzunubi wal khati'ah, atas ampunan setiap dosa dan kesalahan, wa ijabata kulli du'ain wa su'alin, dan terkabulnya setiap doa dan keinginan kita. Bapak Ibu hadirin, sebagaimana yang sering kami tekankan bahwa man salaka, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jalan yang kita lalui ini adalah jalannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maslakul awliya'i wassolihin. Dan jalan yang kita lalui dan kita kaji ini adalah jalan yang sudah turun-temurun diamalkan oleh para wali-wali Allah. Maslakul awliya'i wassolihina, dan jalannya orang-orang soleh ketika mereka menempuh perjalanan rohaninya untuk mendapatkan keridhaan Rabb-nya. Tentu dalam perjalanan ini begitu banyak kasratul mawani, akan kita jumpai begitu banyak halangan-halangan. Kasratul awaik, begitu banyaknya hambatan-hambatan yang akan menggagalkan kita untuk sampai al-wusul, sampainya tujuan kehidupan kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hambatan yang harus hendaknya kita selesaikan dan kita perangi ianya, kita lawan ianya, kita selesaikan ianya, yaitu
Muharabatus syayatini. Bab yang berikutnya pada malam hari ini adalah melanjutkan babu fi bayani muharabatis syayatini. Satu bab yang diajarkan oleh para ulama ahli tasawuf dalam rangka bagaimana kita sebagai orang-orang beriman mampu dan mengetahui cara memerangi tipu daya setan laknatullah. Jadi babu fi bayani muharabatis syayatini, bab yang menjelaskan tentang sifatu muharabatis syayatin, seperti apakah caranya dan dengan apakah ianya kita melawan, membentengi diri, mempertahankan diri, wiqayatun nafas, menjaga diri agar tidak al-wuku, jatuh dalam kesesatan karena tipu dayanya setan laknatullah. Secara umum Bapak Ibu yang mulia, wa amma sifatu muharabati syayatin mungkosimatun ala salasi taksimatin. Dari cara memerangi setan itu, bagaimana hendaknya sikap kita dalam menyikapi keberadaan setan, maka ulama ahli tasawuf mengajarkan paling tidak wala akolla, tidak kurang dari 3 cara, Pak. Ada 3 kelompok pembagian. Jadi sifatu muharabati sayatini mungkosimatun ila salasi taqsimatin, Pak. Jadi memerangi setan itu ditinjau dari dengan apa kita memeranginya. Maka para ulama ahli tasawuf membagi dengan 3 kelompok. Yang pertama, al-qismul awal. Cara yang pertama, muharabatus syayatini, memerangi setan bid-du'ai wadzikri. Memerangi setan dengan cara doa dan zikir, Pak. Jadi untuk melawan setan, memerangi tipu dayanya, menguatkan diri untuk menangkal serangannya, maka yang pertama muharabatus syayatini bidzikri wad du'a. Yang bisa kita lakukan adalah al-iksar bidzikri wad du'a, dengan cara memperbanyak zikir dan doa. Pertanyaannya adalah, dengan zikir apa yang bisa kita jadikan untuk muharabah? Yuharibus syaiton. Watafaqa'an ulama, berdasarkan hadis-hadis yang banyak, riwayat yang sahih, maka muharabatus syayatin bidzikri wad du'a, dengan cara zikir dan doa. Maka zikir yang paling utama, doa yang paling luar biasa adalah al-isti'adzatu, al-iksar bita'awudi wal iltija'i billah minasyaitonir rajimi. Yang pada beberapa pertemuan sudah kami singgung. Yang pertama adalah al-iksar bita'awud, memperbanyak membaca kalimatul isti'adzah, memperbanyak membaca doa ta'awud bi ayyi sighatin kanat, dengan redaksi doa-doa ta'awud yang seperti apapun ianya, maka boleh diamalkan, yang intinya al-iltija'u wal isti'adzah, yang dengan doa itu mengandung konten isinya meminta perlindungan kepada Allah. Ini satu, Pak. Jadi muharabatus syayatin bidzikri wad du'a, meminta kepada Allah langsung untuk agar Allah menurunkan perlindungan, al-himayah wasyana, al-wiqayah, agar kita punya proteksi, ada penjagaan, proteksitas, ada al-wiqayah wal himayah wasyana, daripada semua bentuk
keburukan setan, maka yang pertama adalah alaikum bikasrati dzikri wad du'a. Maka langkah yang pertama ulama ahli tasawuf ahli thariqah mengajarkan pentingnya memperbanyak dawam, mulazamah, muwadzabah untuk membasahi lisan kita dengan doa dan zikir, Pak. Nah, adapun zikir-zikirnya nanti yang lainnya kita bahas dalam babul dzikri, dalam bab tentang zikir dan cara dan rahasia dan adab-adabnya. Nah, ini yang paling utama isti'adzahnya dulu, Pak. Nah, yang kedua, al-qismus saniyu, cara memerangi setan yang kedua. Muharabatu syayatini bil a'malis sholihati. Ulama ahli tasawuf ahli tazkiyah memberikan tuntunan berdasarkan literasi hadis-hadis al-waridah asabitah an lisanin nabi au an af'ali, yang diriwayatkan dari lisannya nabi, dari contoh-contoh perbuatannya nabi. Maka yang kedua adalah muharabatus syayatini bil a'malis sholihah, memerangi setan dengan amal soleh, Pak. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga muharabatus syayatini bil ilmi wal yakin. Kelompok yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan kekuatan limuharobati syayatini, untuk memerangi setan yang ketiga adalah dengan cara muharobatu syayatini bil ilmi wal yakini, memerangi setan dengan ilmu, Pak, dan keyakinan. Al ilmu wal yakin, al ilmu wal iman, al ilmu wal i'tiqad, dengan ilmu, makrifat, pengetahuan, dan yang disertai dengan keyakinan yang kuat. Jadi tiga, Pak: zikir, doa, amal yang soleh, yang ketiga ilmu dan iman. Tiga kelompok inilah yang diajarkan oleh para ulama kita untuk mendapatkan penjagaan, untuk mendapatkan keselamatan, an-najahu wassalamah an jami'i makayiti syayatini wasawasiha, dan dari semua bentuk makayit atau tipu dayanya atau wasawis, dan semua bentuk bisikan-bisikannya yang mereka punya agenda khusus li igwa'in nasi wali idlalib antorikil huda, yang mereka itu punya misi dan visi untuk menggelincirkan anak manusia ini daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini kita fokus pada poin yang kedua, muharabatus syayatini bil a'malis sholihati, cara memerangi setan dengan melakukan amal-amal kebaikan, Pak. Nah, bagaimana caranya dan sejauh manakah manfaat melakukan ketaatan untuk menjaga lihimayatin nafsi wasianatiha wa wiqayatiha ammaka yidisyayatin? Sejauh manakah manfaat amal soleh ini dalam menjaga kita dari keburukan setan, Pak? Yang pertama kita lihat amal soleh yang mana, seperti apa amal yang bisa kita lakukan. Dengan amal itu Allah berikan kita penjagaan dari semua bentuk keburukan setan, Pak. Maka yang pertama yang kita bahas pada malam hari ini, al-musara'atu ila fi'lil khairati. Supaya kita tidak mudah digoda oleh setan, Pak. Tidak mudah jatuh al-wuqu' fid dolal. Tidak mudah untuk tergelincir dalam tipu daya setan. Dan menutup syaddul abwab, menutup pintu-pintu setan akan masuk dalam diri kita. Maka langkah yang pertama al-khutuwatul ula al-musara'atu ila fi'lil khairati wala yuakhiruha. Bersegera ketika ingin melakukan kebaikan, Pak. Sekecil apapun ia. Ketika sudah muncul niat untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun ia, maka wala yuakhiruha, jangan ditunda, Pak. Kalau sudah ada kekuatan, ada muncul keinginan untuk melakukan ketaatan, langsung segera lakukan, Pak. Jadi al-musara'ah, al-mubadarah ila ada'i ta'ati au ila fi'lil khairati, ketika sudah ada keinginan untuk melakukan ketaatan, wala yuakhiruha, jangan menunda-nundanya, tetapi bal yubadiruha wa yusyari'uha, maka kita diperintahkan untuk menyegerakannya, Pak. Pertanyaannya adalah,
Kenapa kita tidak dianjurkan takhirul amali sholihah, menunda-nunda kebaikan, Pak? Karena ternyata takhiru amalil khairat, ada ilhasanat, menunda-nunda untuk melakukan kebaikan ini merupakan min ba'dil abwab. Di antara pintu-pintu setan akan masuk ke dalam ruang ranah pikiran kita, Pak. Kalau sudah kita menundanya, setan masuk dalam perangkap kita. Kita masuk dalam perangkapnya. Jadi mentakhir kebaikan termasuk potensi di mana setan akan menggoda kita, Pak. Maka supaya ini tidak terjadi, maka kita segera al-mubadaroh, al-musara'ah ila fi'lil khairati. Jadi sekecil apapun ketaatan, kalau sudah muncul kekuatan untuk melakukannya, jum. Apa kata para ulama ahli tasawuf? Fa'alikum bil mubadarati, fa'alikum bil musara'ati ilaiha. Maka atas engkau, kata para ulama ahli tasawuf, untuk menyegerakannya, wala tu'akhiruha, jangan sekali-kali menangguhkannya, mengundurkannya, kecuali ada udzur syar'i yang menjadikan kita harus mentakhir atau mengundurkan amal ketaatan tersebut, Pak. Ini langkah. Dan ini yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang ditekankan oleh Nabi likafati ashabi fil adil awali, yang ditekankan oleh Nabi untuk dilakukan generasi pertama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Pak. Wakanu, sahabat itu adalah satu kaum, Pak. Alladzina yusari'una wa la yu'akhiruna al-khairati. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan dan tidak pernah menangguhkannya. Itu sahabat, Pak. Jadi setiap ada perintah ayat datang, baik apapun itu ayat yang turun, ayatul harbi, ayat perang, ayatul infak, ayat untuk bersedekah, ayatul mujahadah, ayat untuk berjuang, wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka langsung menjawab ayat itu dengan ucapan, kami dengar, kami taat, dan kami kerjakan, Pak. Wala yu'akhiruna, dan mereka sedikit pun tidak menangguhkannya. Karena Nabi mengajarkan supaya, Pak, untuk menutup potensi setan bermainnya di dalamnya, Pak. Karena kalau sudah kita tangguhkan, setan masuk, Pak. Bangun jam 4 pagi, Pak. Udah bangun aja, Pak. Paksa kita. Bawa dia sholat malam. Jangan kita tak turun dari tempat tidur itu, Pak. Kalau sudah muncul keinginan untuk menangguhkan, yakinlah, Pak, setan akan masuk ke dalam ruang lingkup ranah pikiran kita. Ah, nanti aja lah, belum adzan kok, masih asik di atas tempat tidur. Udah adzan nih, ah nanti aja, belum qomat. Anak kan bisa masbuk nanti, udah baru qomat kok masih bisa masbuk. Nah itu udah rakaat kedua di speakernya, nanti bisa ngejar salamnya. Terus, Pak, setan akan bermain dari ranah pikiran kita dan keinginan kita, Pak. Jadi dilemahkannya, dha'ful amalnya, dha'fu, dilemahkan keinginan kita untuk melakukan kebaikan. Ketika kita datang kekuatan untuk bersedekah, langsung seketika sedekah kalau memang kita kuat untuk melakukan, Pak. Kenapa? Kalau kita sudah punya keinginan untuk menangguhkan, datang pikiran ini dikacaukan oleh setan, Pak. Nanti aja dulu. Muncul keinginan 100.000. Oh ya, pulsa saya habis. Oh ya, oli belum ganti. Semuanya muncul, Pak. Akhirnya Pak, tinggal 10.000, Pak, yang 100.000 tadi. Yang tadinya sesuatu yang tidak pernah terbayang kita untuk kita lakukan. Karena kita menangguhkan keinginan tadi, muncul keinginan yang lain, Pak. Yang sehingga dengan itu kita menggagalkan keinginan yang pertama tadi. Ini masuk jebakan setan, Pak. Jadi takhiru amali soleh. Dan ulama ahli tasawuf itu mengajarkan pada murid-murid tasawuf, para salikin, untuk apa? Al-mubadarah wal musara'ah inda ada'i amalin soleh, bersegera ketika melakukan amal soleh. Contoh yang paling ringan yang sering kami alami, Pak, di majelis torekoh itu. Ahlu torekoh itu punya kewajiban zikir, Pak.
dengan berbagai bentuk beda bentuk zikir dan waktunya menurut thariqah masing-masing. Sering kami sampaikan di majelis kami, di jamiah kami, di para ikhwan thariqah kami itu, Pak. Zikir sore, zikrul masa itu waktunya ba'dal asri, setelah asar. Paling utama ba'dal maghrib. Siapapun yang mampu mendatangkan setelah asar atau setelah maghrib, ini ringan, Pak. Tapi kalau ditangguhkan sampai nanti isya, nanti kemudian menjelang jam 10, itu pasti kualitasnya sudah berbeda. Muncul sifat malas, muncul ngantuknya, muncul keinginan tidurnya, belum rintangan yang lain. Akhirnya apa? Yang tadinya membaca sholawat 100 pakai sholawat yang sempurna, karena sudah ngantuk dia baca sholawat yang paling pendek, Pak. Tapi kalau waktunya masih fresh di awal malam, setelah maghrib tidak ada keperluan, dia bisa bawa sholawat yang paling panjang, sholawat yang paling sempurna. Tapi kalau sudah ngantuk, Pak, buru-buru sholawat yang panjang, sholawat yang pendek pun bacanya pun nggak tartil lagi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad, udah 100 sudah. Nanti la ilaha illallahnya begitu. Allah, udah serah. Kenapa? Gara-gara menangguhkan dari waktu yang utama ditakhir pada waktu yang tidak utama. Kenapa? Ini ada setan masuk, Pak. Sehingga Pak muncul sifatul kasli, al-kasalinya, malasnya muncul, ngantuknya muncul, at-ta'ab, lelahnya pun tiba-tiba muncul. Akhirnya Pak tidak sempurna dalam ketika mendatangkan amal ibadah. Ini contoh yang kami rasakan di dalam keseharian kami dalam berthariqah, Pak. Belum amal-amal yang lain. Maka ulama ahli tasawuf itu menyebutkan di antara poin yang paling pertama untuk melawan setan itu al-musara'atu awil mubadaratu inda adail khairati wal hasanat. Kalau sudah ada keinginan untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda, Pak. Wala tuakhirunaha, dan jangan kita sekali-kali untuk menundanya illa biwujudil udri syar'i, kecuali ada udzur syar'i yang menjadikan kita memang harus mentakhir atau menangguhkan amal kebaikan itu, Pak. Ini yang pertama. Apa kata para ulama, Pak? Termasuk yang diperintahkan al-musara'ah. Pertama ila fi'lil khairat, melakukan kebaikan. Wal amal solihati, dan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, minal wajibati, baik itu yang wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Termasuk musyaroah, bersegera lijtinabil muharramat, dalam meninggalkan perkara yang haram. Al musyaroatu limujahadatin nafsi ala dalik, termasuk bersegera untuk tungkuh lumus, berjuang menekan nafsu supaya nafsu ini hanya mengajak kita pada kebaikan, Pak. Fa idza jahada, Al-Imam Al-Ghazali dan yang lain mengatakan, kalau orang itu sudah berjuang, Pak, bersungguh-sungguh dia menekan keinginan nafsu syahwatnya, mengalahkan keinginan kesenangan nafsunya, bersegera melakukan ketaatan demi Tuhannya. Fa idza jahadal insanu nafsahu wasta'ana billahi 'ala syaitani, dan dia kemudian berjuang melawan nafsunya, menyegerakan ketaatan kepada Rabbnya, dan dia juga meminta tolong kepada Allah dari ujian setannya. Waffaqahullahu wa nasarahu 'ala hawahu wa 'ala syaitani. Maka orang yang berjuang seperti ini, maka Allah akan segera memberikan wafaqallah, Allah berikan dia taufik, Pak. At-taufik al-quwah al-haul. Al-quwatu li ada'i ta'ah, al-haulu li ada'il khairat. Maka Allah akan memberikan taufik, Pak, kekuatan spiritual. Wa nasarahu, Allah akan menolongnya untuk mengalahkan hawa nafsunya, wa ala syaitani, dan Allah menangkan dia atas tipu daya setannya. Dalilnya mana, Pak? Surah Al-Ankabut ayat 69, Pak. Walladzina jahadu fina, walladzina, dan orang-orang jahadu yang bertungkuh lumus dia, Pak, bersungguh-sungguh mujahadah,
Berjuang di dalam agama aku, kata Allah. Fina itu di dalam kami. Bimana fidinina, di dalam agama kami. Fitoatina, dalam mentaati kami, kata Allah. Maka kalau ada orang kok seperti itu, hamba Allah yang melakukan dengan kesungguhan seperti itu, lanah diannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka subulana, di jalan kami. Kami antarkan mereka pada guru-guru yang kami tunjuk kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinina, dan sesungguhnya Allah akan senantiasa menyertai orang-orang yang senantiasa berbuat baik, Pak. Bimana nusratuhu wa aunuhu wa hauluhu wa quwatuh. Artinya apa? Pertolongan Allah, kekuatan Allah, kehendak Allah, keridhoannya akan menyertai orang-orang yang senantiasa mulazamah ala mujahadatin nafsi, yang istiqomah berjuang tunggu lumus, mengalahkan nafsunya, melawan setannya, menyegerakan ketaatannya, menyegerakan tobatnya, tidak menangguhkannya. Maka orang seperti ini termasuk mundarijun tahta ma'ani hadil ayatil karimah. Nah, orang-orang seperti itu dimasukkan oleh para ulama termasuk makna dalam firman Allah surah Al-Ankabut ayat 69. Berarti apa yang diajarkan oleh ulama thariqah, yang diamalkan para salikin, diajarkan ulama tasawuf agar kita punya kuwatul mujahadah. Maka kita sebetulnya mengamalkan tasawuf itu sama dengan mengamalkan perintah Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69, Pak. Dan ini dalil, Pak. Jadi mengamalkan tasawuf itu mengamalkan Quran. Mengamalkan thariqah itu mengamalkan perintah Allah. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu yang mulia, yang sudah berbiat thariqah, betapa disiplinnya amal thariqah, Pak. Betapa kuatnya tarbiyatut thariqah. Dibimbing seorang guru mursyid al-ma'dzunu li tarbiyati hadil ummah. Kita diwajibkan berzikir setiap waktu. Diwajibkan menjaga hifdzus sholamatil khamsi. Diwajibkan menjaga 5 waktu. Ma'al jamaah, senantiasa berjamaah. Mulazamatul infaqi wa sodaqah, diajarkan kuwatul wa hubbul i'ta, suka untuk berbagi, Pak. Dan ini semua ajaran thariqah tasawuf, Pak. Nah, kita kalahkan kesenangan nafsu kita, menyegerakan ketaatan. Ini termasuk perintah Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bertungguh lumus, sungguh-sungguh dia menempuh jalanku, bersungguh-sungguh dalam mentaati aku, bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsunya, maka kami akan memberikan petunjuk lanah diyannahum, kami akan membimbingnya, kami akan memberikan taufik kepada mereka, kami datangkan guru pembimbing kepada mereka, kami pahamkan mereka pada syariat kami. Dan ini cara Allah, Pak. Innallaha lama'al muhsinina, dan sesungguhnya Allah senantiasa akan membersamai, menyertai orang-orang yang senantiasa ihsan, mengamalkan kebaikan dalam kehidupannya. Lama'al muhsinin. Siapakah muhsinin ini Bapak Ibu yang mulia? Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin. Muhsin itu bukan hanya orang baik, Pak, tapi orang yang senantiasa menyempurnakan kebaikan, totalitas dalam kebaikan, berusaha melahirkan kebaikan. Dan muhsinin itu makom thariqah yang paling tinggi, Pak. Dalam kaji tasawuf, pertama adalah iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Berdasarkan hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab, mahwal ihsan, al ihsan anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu di mana orang dengan Allah tidak ada penghalang, Pak. Ihsan itu adalah ketika orang totalitas ketika beribadah kepada Rabbnya. Anta budallah ka'annaka tarah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Wa illam yarok, ketika engkau tidak mampu melihat, sesungguhnya yakini fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah maha melihat engkau. Ini muhsin, Pak. Dan orang-orang yang sudah sampai muhsin ini, innallaha, sesungguhnya Allah akan senantiasa membersamai mereka, Pak. Dan itu ajaran tasawuf loh, Pak.
Bahkan kami sepakat yang diajarkan guru-guru kami dan torekoh yang kami kaji keilmuannya, bahwa makom tertinggi dalam torekoh itu makom ihsan, Pak. Ihsan itu apa? Pelakunya muhsin, jamaknya muhsinin. Al-Quran begitu banyak menyebutkan makomul muhsinin, kedudukan orang yang ihsan. Senantiasa tidak jauh dari kebersamaan Allah. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha la ma'al muhsinin. Jom Bapak Ibu yang mulia, ini yang pertama, cara melawan setan. Maka pertama adalah al-musarro'ah, al-mubadaroh li'ada'il hasanati wal khairat. Ketika kita akan melakukan kebaikan, sekecil apapun, sebesar apapun, baik itu yang wajib, yang sunnah, ketika sudah muncul kekuatan untuk melakukan, walatu akhirunaha, jangan sekali-kali kita mengundur-undurkannya, jangan sekali-kali menangguh-nangguhkannya, illa biwujudil udri syar'i, kecuali ada udur yang syar'i yang menjadikan kita harus mengundurkannya, Pak. Selama tidak ada uzur, maka al-musarro'ah, bersegera, al-mubadarah, le aki-aki, cepet-cepet nek cara wong Jawa, Pak. Jadi al-mubadarah itu le enggal-enggalo iro, aki-aki iro oleh nekani perintah Gusti Allah, Pak. Itu makna al-mubadarah. Kalau maknanya kitab kuning itu begitu. Al-mubadaratu al-musara'atu ila ada'il khairati wal hasanat. Termasuk bersegera untuk melakukan kebaikan, wajtinabil muharramat, dalam ketika bersegera meninggalkan perkara yang haram, termasuk mujahadatun nafsi ala dzalik, dan menahan diri, menekan keinginan hawa nafsu, membawa nafsu ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ini kita lakukan, maka Allah akan memberikan wafaqanallah, Allah akan tunjukkan kita, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Untuk apa? Setiap waktu kita akan dibimbing oleh Allah untuk mengalahkan nafsu kita, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan godaan setan-setan yang ada di sekitar kita, Pak. Ini sudah janjinya Allah, Pak. Dengan catatan, yang pertama kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah untuk melawan setan, pertama, jangan sekali-kali menunda-nunda amal soleh, jangan sekali-kali menunda kebaikan, jangan menunda-nunda sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita untuk meninggalkannya, dan bersegeralah untuk latihan mujahadah, menangguhkan, menekan keinginan nafsu, menekan keinginan kesenangan dunia kita, syahwat yang bergolak di dalam diri kita. Insya Allah, Pak, kalau ini yang pertama sudah kita lakukan, Allah akan berikan kita taufik, Allah kita berikan kita kemenangan, nusrah, al-aun, Allah akan berikan kita kekuatan untuk melawan semua bentuk-bentuk tipu daya setan, laknatullah, yang setiap waktu, setiap saat akan menggelincirkan kita antorikil huda, dari semua petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, termasuk yang diperintahkan untuk disegerakan, Pak, yang kalau kita tangguhkan, kita akan dikalahkan oleh setan, Pak. Yang kedua adalah al-mubadaratu ila taubati idza waqa'al insanu fi dzanbin aw khati'atin. Bersegeralah bertobat, meminta ampun kepada Allah ketika kita terpeleset dalam satu dosa kemaksiatan. Ini kunci, Pak. Ketika ada orang berdosa bersalah, terus kemudian dia meminta ampun kepada Allah, ini menutup satu pintu, Pak. Yang mana ketika kita berdosa terus tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Allah, ini pintu terbuka. Dikatakan al-babul maftuh, pintu yang terbuka. Lidukhuli syaiton, yang mana kemudian setan akan masuk lewat pintu itu, Pak. Dikacaukannya pikiran kita, dilemahkan keimanan kita, dirusaknya kebaikan spiritual kita. Hanya berawal dari satu kesalahan, apa? Takhirut taubah, menunda-nunda taubat. Takhirul istighfar, menunda-nunda untuk meminta ampun kepada Allah. Termasuk enggan, ya'ba, untuk membaca kalimat-kalimat ampunan, istighfar, Pak. Jadi al-mubadarah, bersegera untuk meminta ampun kepada Allah bimulazamatil istighfar. Kapan? Idza waqa'al insanu fid dzanbin aw khati'atin, ketika seseorang jatuh dalam dosa, maka dia bersegera meminta ampun kepada Allah. Maka apa kata para ulama? Al-Imam Al-Ghazali, Pak, dengan jelas menyebutkan fahada yugidus syaitona wa yahdimu amalah. Dan barang siapa yang bertobat dari dosanya, beristighfar kepada Rabbnya,
maka ini akan memberatkan setan untuk menggodanya kembali, Pak. Orang yang bertobat kepada Allah, meminta ampun atas kesalahan itu secara tidak langsung, Pak. Orang itu melakukan sesuatu yang telah melemahkan setan untuk menggodanya yang kedua kali, Pak. Yughidus syaitona wa yahdimu amalahu. Bahkan tobat, bersegera beristighfar itu termasuk cara untuk melemahkan setan, Pak. Dalilnya mana? Bapak Ibu yang mulia, surah Ali Imran 135 136. Ini yang diajarkan oleh para guru-guru thariqah, mursyidut thariqah, para guru-guru suluk, diamalkan para salikin. Al-mubadarah ila taubati, al-musara'ah ila istighfari, bersegera untuk minta ampunan dan bertobat dan membaca istighfar di hadapan Allah ketika dia melakukan kesalahan dan dosa dan kemaksiatan. Kita lihat keterangannya, Bapak Ibu yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina, dan orang-orang, idza, ketika fa'alu, mereka melakukan. Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan atau mengerjakan, bimakna irtakabu, jatuh dalam satu perkara fakhisatan. Al-fakhisah bimana al-fajiro. Dan orang-orang yang jatuh melakukan kekejian perkara dosa, atau auzolamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka biirtikabil maksiati, dengan melakukan kemaksiatan, watarkil wajibat, seperti meninggalkan kewajiban, wartikabil muharramat, melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah. Zakaru, kemudian mereka ingat. Mereka ingat kepada Allah, zakarullah. Terus kemudian mereka ingat kepada Allah, zakaru iqobah, mereka ingat akan azabnya Allah. Zakaru azabahu, mereka ingat akan beratnya azabnya Allah. Fastaghfaru, kemudian mereka minta ampun kepada Allah lidunubim, atas dosa-dosa mereka. Dan mereka meyakini wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru, dan mereka tidak mengulangi lagi, berusaha tunggu lumus untuk tidak jatuh lagi dalam kesalahan yang kedua kali. Alama fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak kembali melakukan apa yang sudah dikerjakan daripada minal khati'at. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu benar bahwa itu adalah satu kesalahan. Ulaika, maka orang-orang seperti itu, jazaa'uhum, maka balasan bagi mereka magfiratun, ampunan min rabbihim, dari Rob mereka, wajannatun, dan surga kelak di hari kiamat, tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawahnya bengawan-bengawan sungai yang begitu indah, khalidina, seraya mereka kekal fiha, di dalamnya. Dan ini adalah sebaik-baik wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan daripada Allah kepada orang-orang yang berbuat baik, Pak. Ini dalil, Pak, yang menjelaskan tentang orang yang bersegera bertobat, menguatkan istighfarnya, dia ingat kepada Allah, ingat akan luasnya rahmatnya, takut akan beratnya azabnya, maka orang-orang seperti ini, dan dia bertobat dengan sebenarnya tobat, bitaubatin nasuha, maka dia akan diberikan satu magfirah, ampunan. Yang kedua, dijaga oleh Allah. Dia mendapat himayatan, wasianatan, wawikoyatan, perlindungan daripada Allah. Di dunianya dikuatkan oleh Allah daripada bentuk-bentuk kemaksiatan yang ditimbulkan oleh godaan setan. Yang kedua, di akhirat dia akan mendapat ampunan, dan dia akan mendapat sebaik-baik balasan daripada Allah, yaitu duhulul jannah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Di ayat yang lain, innalladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksiruna. Surah Al-A'raf ayat 201, ayat 202 juga menyebutkan orang-orang yang terkena tipu daya setan, Pak, yang kena godaannya, yang terkena bisikannya,
terus dia ingat kepada Allah dan ia minta perlindungan kepada Allah, maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran begitu luasnya ilmunya Allah. Apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat turun temurun, diamalkan oleh generasi sampai umat salafuna hadil ummah, salafuna salih, dicatat dengan rinci dalam hadis-hadis yang sahih, diamalkan secara tarbiyah para wali-wali Allah. Dibuatlah sampai manhajut thariqah, manhaj dalam pembelajaran dalam ilmu thariqah, diamalkan para salikin menjadi ilmu suluk, dikaji secara luas dalam ilmu tasawuf. Dan inilah Bapak Ibu yang mulia, bagaimana kita supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk memerangi setan. Pertama, al-mubadarah ila ada'il ta'ati wal khairat, bersegeralah dalam kebaikan, jangan menunda-nundanya. Yang kedua, bersegeralah bertobat, meminta ampun kepada Allah ketika kita berdosa ataupun kita masih yakin bahwa kita ini masih banyak dosa. Al-dzunub al-madiyah, dosa-dosa yang lalu yang belum kita diampuni oleh Allah. Jum, setiap waktu kapanpun kita, dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, fa'alaina bikasratil istighfar, perbanyak kita membasuh lisan kita dengan membaca kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat yang intinya meminta permohonan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ini yang kedua Bapak yang mulia, yaitu muharabatus syaitoni bil a'mali sholihati, cara memerangi setan dengan melakukan amal-amal soleh. Yang pertama, bersegeralah melakukan kebaikan, bersegeralah untuk menahan diri, menekan hawa nafsu, bersegeralah untuk mujahadah, bersungguh-sungguh, bersegeralah untuk melakukan kewajiban. Dan yang kedua, bersegeralah untuk bertobat, meminta ampun, tungguh lumus, berjuang, mujahadah. Supaya apa? Supaya kita mendapat ampunan. Kedua, mendapat taufik. Yang ketiga, ditolong oleh Allah, nusrahnya Allah. Yang keempat, agar Allah rahmatnya senantiasa membersamai kita. Innallaha lama'al muhsinina, karena sesungguhnya Allah memberikan janji, Allah rahmatnya, pertolongannya, ampunannya, keridoannya akan senantiasa menyertai orang-orang yang sudah sampai pada makom ihsan, orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah karena kecintaannya kepada Allah, yang beribadah kepada Allah karena keinginan untuk diridhoi Allah, bukan karena terpaksa, bukan karena satu keterpaksaan, bidunil ikrah. Maka orang-orang seperti itu Bapak Ibu yang mulia adalah orang-orang yang dikatakan fahum au fawwa minal muhsinina, orang-orang yang termasuk kategori orang-orang yang ihsan. Bapak Ibu yang mulia, masih berapa menit Pak Haji? Habis ya Pak? Ini laronnya banyak Pak, saya takut masuk susu saya pula nanti Pak. Dari tadi saya ceramah sambil ngelirik ke kanan, ini laron jatuh ke minuman saya apa enggak gitu. Masalahnya banyak kali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu berapa menit Pak Haji? 10. 1 menit. Pak Haji, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda, 1 menit barangkali mau bertanya. Saya jawab kapan nanti pertemuan berikutnya. Cukup untuk bertanya tapi tak cukup untuk menjawab loh Bapak Ibu yang mulia. Pak Abdul mau nanya Pak Abdul. Saya tahu Pak Abdul kalau udah berdiri itu mau ngambil videonya Pak. Itu berarti tandanya alamatul intiha, tanda selesainya pengajian Pak. Jadi membagi alamati intihail majelis, itu tanda bahwa majelis selesai, itu diambilnya rekaman videonya. Jadi kalau sudah kameramennya berdiri, itu hendaknya yang paling baik ditutup dengan doa kifatul majelis. Baik Bapak Ibu yang mulia, kami doakan mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah, diberikan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang ihsan, diberikan kekuatan untuk setiap waktu memerangi tipu daya setan laknatullah. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.